Pernah nggak sih kamu berada di situasi di mana kamu disuruh memilih antara dua hal dan kamu merasa kok pilihannya cuma itu doang? Misalnya, kamu harus sukses secara finansial atau hidupmu akan gagal total. Atau yang sering kita dengar, kalau kamu nggak dukung A, berarti kamu dukung B. Padahal, kenyataannya bisa aja kita berada di posisi tengah, punya pandangan sendiri, atau mungkin ada pilihan ketiga yang lebih masuk akal. Nah, ini nih yang disebut dikotomi palsu. Selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Dikotomi palsu itu adalah jenis kesalahan berpikir atau logika yang memaksakan dua pilihan, seolah-olah hanya ada dua. Padahal sebenarnya ada banyak pilihan lain di antaranya. Ini kayak kamu disuruh pilih antara siang atau malam. Padahal ada juga waktu sore, senja, atau subuh. Dunia kita itu penuh warna, bukan cuma hitam dan putih. Kenapa sih kita bisa terjebak dalam dikotomi palsu ini? Pertama, karena otak manusia suka menyederhanakan sesuatu. Kita suka banget kalau segala sesuatunya jelas. Ini benar, itu salah. Ini baik, itu jahat. Tapi hidup itu nggak sesederhana itu. Kadang yang kelihatannya benar, bisa jadi salah di konteks lain. Dan yang kita anggap buruk, bisa jadi adalah pilihan terbaik di situasi tertentu. Kedua, kadang dikotomi palsu sengaja dibuat. Iya, sengaja. Terutama dalam dunia politik, media, dan bahkan dalam pemasaran. Coba perhatikan iklan-iklan. Sering banget mereka pakai narasi kayak gini. Kalau kamu sayang keluarga, kamu harus beli produk ini. Seolah-olah, kalau kamu nggak beli, berarti kamu nggak sayang keluarga. Ini manipulatif, tapi sayangnya efektif. Aku pernah ngalamin sendiri. Waktu aku kuliah, dan dapat kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri. Banyak orang bilang ke aku, kalau kamu ikut, berarti kamu nggak cinta tanah air. Kamu mau kabur dari Indonesia. Dan kalau aku nolak, katanya aku buang-buang kesempatan emas, seolah-olah pilihannya cuma dua, jadi pahlawan atau pengkhianat. Padahal yang aku butuhkan waktu itu adalah waktu untuk mikir, untuk tahu apa yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan hidupku. Aku butuh opsi ketiga, dan itulah yang akhirnya aku ambil. Dalam hubungan pribadi, juga sering muncul dikotomi palsu. Misalnya, dalam konflik pacaran, kalau kamu sayang aku, kamu harus nurut semua yang aku mau. Atau dalam keluarga, kalau kamu nggak ikutin tradisi, berarti kamu nggak hormat sama orang tua. Ini bikin kita jadi merasa bersalah, merasa terpojok. Padahal kita punya hak untuk punya pendapat sendiri. Kita bisa sayang sambil tetap punya batasan. Kita bisa hormat sambil tetap punya jalan hidup sendiri. Masalahnya, kalau kita terus-terusan berpikir dalam kerangka dikotomi palsu, kita jadi nggak berkembang. Kita jadi takut ambil risiko. Karena selalu merasa cuma ada dua pilihan, berhasil atau gagal. Padahal, kegagalan itu juga bagian dari proses menuju keberhasilan. Kita jadi cepat menilai orang lain karena merasa mereka ada di sisi yang berlawanan. Padahal bisa aja, mereka cuma punya perspektif yang berbeda. Coba deh refleksiin. Berapa kali dalam hidupmu, kamu merasa terpaksa memilih salah satu dari dua hal yang gak kamu banget? Berapa kali kamu merasa dunia kayak nyuruh kamu masuk kotak? Padahal, kamu ngerasa bentukmu bukan kotak, bukan juga lingkaran, tapi sesuatu yang lain. Ini bukan cuma tentang pilihan besar dalam hidup, tapi juga dalam hal-hal kecil. Misalnya, saat kamu milih jurusan kuliah, cara berpakaian, cara berpikir, bahkan cara kamu mengungkapkan dirimu. Dikotomi palsu bikin kita kehilangan nuansa. Padahal hidup itu penuh dengan nuansa. Penuh dengan jalan tengah. Penuh dengan kemungkinan baru yang kadang nggak kelihatan di awal. Dan yang paling penting, dikotomi palsu bisa bikin kita gampang dipecah belah. Kalau kita percaya bahwa cuma ada dua pilihan, maka kita jadi gampang dimanipulasi. Kita jadi gampang disuruh membenci yang berbeda. Dan ini bahaya banget. Disinilah pentingnya kesadaran. Penting banget buat kita belajar mengenali cara-cara berpikir yang menyesatkan kayak gini. Supaya kita nggak gampang dibodohi, nggak gampang diprovokasi, dan bisa bikin keputusan yang benar-benar dari hati dan logika kita sendiri. Nah, untuk bisa lebih jernih melihat hidup, penting juga buat kenal siapa diri kita sebenarnya. Disinilah aku mau ngenalin kalian ke cermin diri
humandesign.com. Sebuah platform yang bisa bantu kamu mengenal dirimu lebih dalam lewat pendekatan human design. Human design ini ngebantu banget buat ngerti gimana cara kerja otakmu, emosimu, dan energimu. Dengan kenal diri sendiri, kamu jadi lebih kuat menghadapi tekanan dari luar, termasuk tekanan untuk memilih dalam kerangka dikotomi palsu. Balik lagi ke tema kita. Gimana sih caranya supaya kita nggak gampang terjebak dalam dikotomi palsu? Pertama, selalu tanya, apa benar cuma ada dua pilihan? Ini pertanyaan sederhana, tapi bisa membuka banyak pintu ke arah lain. Kedua, biasakan untuk melihat dari perspektif orang lain. Kadang, kita terlalu fokus sama sudut pandang kita sendiri, sampai lupa bahwa orang lain juga punya pengalaman dan latar belakang yang beda. Ketiga, belajar untuk nyaman dengan ketidakpastian. Hidup itu nggak selalu harus jelas hitam atau putih. Kadang kita harus jalan di tengah kabut dulu, baru nanti ketemu jalannya. Keempat, hargai kompleksitas. Masalah-masalah dalam hidup itu seringkali rumit, dan butuh waktu serta pemikiran mendalam untuk nyari solusinya. Kelima, jangan takut bikin jalan sendiri. Kalau dua pilihan yang ditawarkan nggak cocok buatmu, kamu berhak menciptakan pilihan ketiga. Bahkan keempat dan kelima. Kalau perlu, ajak orang lain buat mikir bareng. Diskusi yang sehat bisa membuka pikiran kita ke arah yang lebih luas. Bisa jadi, dari obrolan santai, kita nemu solusi yang gak terpikir sebelumnya. Sobat muda, semoga obrolan kita hari ini bisa ngebuka pikiran kalian tentang betapa bahayanya dikotomi palsu dan gimana kita bisa menghindarinya. Ingat, kamu bukan cuma harus memilih antara A atau B. Kamu bisa jadi C, D, atau bahkan gabungan dari semuanya. Dikotomi palsu atau false dichotomy itu bukan cuma soal logika yang keliru, tapi bisa jadi akar dari banyak masalah dalam hidup kita. Dan percaya nggak percaya, kalau pola pikir kayak gini, dibiarkan hidup terlalu lama dalam diri seseorang, dampaknya bisa serius banget. Bahkan bisa memengaruhi seluruh kualitas hidupnya. Dari cara dia melihat dunia, cara dia memaknai diri, sampai cara dia menjalani hubungan. Tapi sebelum kita masuk ke efek panjangnya, kita bahas dulu yuk, siapa sih yang pertama kali nyadar kalau manusia punya kecenderungan mikir kayak gini? Ternyata, ini udah dipikirin sejak zaman dulu banget sama filsuf-filsuf besar. Aristoteles misalnya, dia udah ngingetin soal bahaya berpikir secara ekstrim yang cuma melihat dua sisi dari sesuatu. Padahal, dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Nah, di era modern, banyak psikolog dan peneliti logika mulai ngasih nama buat pola pikir ini. Mereka nyebutnya false dilemma dichotomy atau binary thinking. Intinya, ini adalah pola pikir yang membatasi kita pada dua pilihan, seolah nggak ada alternatif lain. Padahal kenyataannya ada banyak spektrum pilihan lain yang lebih nyambung sama hidup kita. Dan pola pikir ini, meskipun kesannya sepele, sebenarnya bisa jadi akar dari berbagai luka batin yang kita bawa diam-diam. Kalian pernah mikir nggak, kenapa ada orang yang susah banget berdamai sama kegagalan kecil? Atau kenapa seseorang bisa merasa dirinya nggak berharga hanya karena satu kesalahan? Salah satu jawabannya ada di dikotomi palsu ini. Ketika seseorang meyakini bahwa dia harus sempurna untuk bisa merasa berharga, dia udah menaruh harga dirinya di atas ilusi yang gak realistis. Dan kalau realita gak sesuai dengan ilusi itu, maka yang muncul adalah rasa kecewa, marah ke diri sendiri. Bahkan bisa sampai merasa putus asa. Pola ini juga sering muncul di hubungan personal. Contohnya gini, ada pasangan yang mikir, kalau dia benar-benar cinta aku, dia harus selalu ngerti aku. Nah, ketika pasangannya nggak peka atau lupa satu hal kecil, langsung ditarik kesimpulan, berarti dia nggak sayang. Padahal bisa aja pasangan itu lagi capek, lagi stres, atau sekadar lupa, karena terlalu banyak hal di kepalanya. Kebiasaan berpikir kayak gini, bikin kita jadi nggak memberi ruang untuk nuansa. Kita jadi gampang menghakimi, baik ke orang lain, maupun ke diri sendiri. Dan itu, teman-teman, bisa bikin hidup kita jadi sempit. Kita cuma lihat dua pilihan, padahal dunia nggak sesempit itu. Yang lebih ngeri lagi, kalau ini dibiarkan terlalu lama dalam diri seseorang, akan muncul efek domino yang luar biasa besar. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, dari sisi kesehatan mental, pola pikir dikotomi bikin kita gampang stres. Karena kita selalu merasa harus memilih antara sempurna atau gagal, kita jadi takut ambil risiko. Kita jadi gampang cemas, takut salah, dan akhirnya sering menunda-nunda. Padahal dalam banyak hal, pertumbuhan itu justru datang dari proses mencoba, gagal, belajar, lalu coba lagi. Kalau kita cuma mau melangkah saat semuanya pasti berhasil, ya kita nggak akan pernah melangkah. Ini yang bikin banyak orang stuck di tempat, bukan karena mereka nggak punya potensi, tapi karena mereka takut kalau langkahnya nggak sempurna, dan saat kita terus-terusan hidup dalam pola ini,
bisa muncul yang namanya burnout. Kita capek bukan karena kerja terlalu banyak, tapi karena standar di kepala kita terlalu keras. Kita merasa harus jadi segalanya untuk semua orang. Dan kalau gagal sedikit aja, langsung merasa semua usaha sia-sia. Padahal enggak. Selanjutnya, dari sisi hubungan sosial, dikotomi palsu ini bikin kita gampang menilai orang. Kita mikir, kalau dia nggak sepemikiran sama aku berarti dia lawan. Padahal belum tentu. Bisa aja dia cuma punya cara pandang berbeda karena pengalaman hidupnya beda. Ini yang bikin kita jadi susah punya diskusi sehat. Apalagi di zaman media sosial kayak sekarang, perbedaan pendapat sedikit langsung dilabeli. Kamu pro ini, kamu anti itu. Padahal kenyataannya banyak orang berdiri di tengah. Mereka nggak sepenuhnya pro, tapi juga nggak sepenuhnya kontra. Mereka cuma lagi nyari posisi yang paling masuk akal buat diri mereka sendiri. Kalau kita terus-terusan hidup dalam mentalitas hitam putih kayak gini, kita akan kehilangan kemampuan untuk membangun empati. Kita nggak lagi bertanya, kenapa ya dia mikir kayak gitu, tapi langsung nyimpulin, oh berarti dia orang yang salah. Dan empati itu teman-teman, adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Tanpa empati, kita akan selalu merasa benar sendiri, dan terus-menerus salah paham sama orang lain. Ketiga, dari sisi pertumbuhan pribadi, kalau kita percaya bahwa cuma ada dua pilihan dalam hidup, entah sukses atau gagal, entah jenius atau bodoh, maka kita nggak akan pernah kasih diri kita ruang untuk belajar. Kita akan merasa nggak ada gunanya mencoba kalau hasilnya nggak bisa sempurna. Padahal, proses belajar itu nggak pernah linear. Kadang kita salah paham dulu, baru paham. Kadang kita gagal berkali-kali, baru akhirnya berhasil. Dan semua itu valid. Semua itu adalah bagian dari proses kita bertumbuh. Aku sendiri pernah ngerasain gimana susahnya keluar dari pola pikir dikotomi ini. Dulu aku pikir, kalau videoku nggak viral, berarti gagal. Kalau ideku nggak dipuji, berarti nggak berbakat. Tapi, makin aku pelajari, makin aku sadar bahwa satu-satunya hal yang bikin kita gagal adalah kalau kita berhenti mencoba. Dan buat kalian yang sedang merasa terjebak dalam mentalitas ini, aku pengen bilang, nggak apa-apa kalau sekarang kamu belum tahu arah. Nggak apa-apa kalau kamu merasa belum maksimal. Hidup itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal terus mencoba jadi lebih baik dari versi diri kita kemarin. Nah, terus gimana caranya kita keluar dari pola ini? Langkah pertama adalah menyadari kalau pola ini ada. Begitu kita mulai dengar suara di kepala kita yang bilang, kamu gagal, atau semua sia-sia, coba tantang pikiran itu. Tanyakan, bener gak sih? Emang gak ada cara lain untuk lihat situasi ini? Langkah kedua adalah belajar menerima spektrum. Hidup itu bukan soal putih atau hitam, tapi soal warna-warna di antaranya. Bahkan, kadang warna abu-abu pun punya keindahannya sendiri. Kita bisa gagal dalam satu hal, tapi tetap jadi pribadi yang berharga. Kita bisa belum tahu tujuan hidup kita, tapi tetap menjalani hidup dengan penuh makna. Langkah ketiga adalah belajar untuk memberi ruang bagi ketidaksempurnaan. Kita bukan robot, kita manusia. Kita belajar, kita jatuh, kita bangkit. Dan semua itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan kita sebagai manusia. Dan buat kalian yang merasa pengen kenal lebih dalam tentang cara berpikir, pola kebiasaan, dan potensi yang kalian punya, aku sangat merekomendasikan kalian untuk kenalan dengan yang namanya Human Design. Ini adalah sistem yang bisa bantu kamu lebih mengenal diri sendiri secara jujur dan menyeluruh. Dan kabar baiknya, sekarang kalian bisa akses informasi ini lewat cermindiri.com. Di sana kalian bisa mulai perjalanan untuk lebih kenal siapa diri kalian sebenarnya. Bukan berdasarkan dikotomi sempit, tapi berdasarkan spektrum unik yang kalian bawa dari lahir. Karena setiap orang itu unik, dan gak bisa disederhanakan hanya jadi dua pilihan. Akhir kata, semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa dunia ini gak sesempit yang sering kita bayangkan. Bahwa ada banyak pilihan di antara dua ekstrem, dan kita nggak harus selalu memilih antara jadi sempurna atau gagal. Kita cukup jadi manusia yang terus belajar dan terus tumbuh. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan sesi belajar santai kita berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hangat dari Kande Bali. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Sampai jumpa.